Menikahi gadis polos manja. Bab 024. Belum mah tadi sih udah bilang kalau pulangnya akan telat, tapi entah kenapa kok Dira jadi merasa gak tenang. Iya mah, jawab Dira yang mendadak merasa gelisah. Oh ya udah, kamu doain saja semoga Yogi baik-baik saja, ujar Reni yang diangguki oleh Dira. Kamu tenang aja Kak, Yogi itu jago bela diri, jadi kamu gak perlu khawatir, seloroh Kevin dengan mengunyah makanannya. Iya kah? Tapi tetap saja aku merasa gak tenang, balas Dira yang mendadak tidak berselera untuk makan. Udah kamu makan aja dulu, jangan hanya diaduk-aduk gitu, Papa yakin Yogi baik-baik saja, ujar Jordan. Iya Pak, jawab Dira dengan lesu. Sepertinya Dira sangat menyayangi Kak Yogi sampai-sampai dia merasa khawatir banget dengan Kak Yogi yang belum pulang, gumam Kevin dalam hati yang melihat raut kecemasan di wajah Dira. Gak lama terdengar suara mesin mobil yang berhenti di halaman rumah. Nah itu suara mobilnya Yogi sudah pulang, ujar Reni yang sudah hafal suara mobilnya Yogi. Iya mah, itu suara mobilnya Mas Yogi. Gak lama terlihat Yogi memasuki rumah dengan wajah yang bonyok di beberapa bagian sehingga membuat semua yang melihatnya merasa terkejut, terutama Dira yang dengan rasa khawatirnya. Loh Mas Yogi, kenapa itu mukanya kok pada bonyok-bonyok? Tanya Dira seraya berdiri mendekati Yogi. Iya, kamu kenapa Van, abis berantem? Tanya Jordan juga yang menebak anak sulungnya itu abis berkelahi. Biasalah, namanya juga laki-laki, jawab Yogi. Lagian Mas Yogi udah gede masih aja berantem, pasti sakit kan itu, ujar Dira yang merasa ngilu melihat lebam di wajah tampan suaminya. Masak iya aku dihajar, cuma diem aja sih sayang, bisa mati dong nanti suami kamu ini, balas Yogi. 24. Maksudnya dihajar orang gimana sih Van? Tanya Reni penasaran sementara Dira menuntun suaminya supaya duduk di kursi meja makan. Jadi gini, sewaktu Yogi pulang dari kantor tadi Yogi dihadang sama orang yang gak Yogi kenal dan mereka semua mengeroyok Yogi, jelas Yogi. Widih keren banget Kak Yogi, terus menang siapa Kak? Tanya Kevin. Ya pasti kakak lah, walaupun bonyok gini, mereka malah pada langsung kabur gitu aja, jawab Yogi. Yah cemen mereka semua, Kevin mau kayak Kak Yogi yang jago bela diri, ujar Kevin yang merasa bangga dengan kakaknya. Iyakah jadi cowok itu harus kuat jangan lembek? Oh iya, mama dan papa kok udah ada di rumah aja, kapan pulang? Tanya Yogi. Tadi siang Van, oh iya, kira-kira siapa yang sudah mengeroyok kamu? Kalau bisa kamu cari tahu Van, jangan dibiarin aja, ujar Jordan. Pasti Pak, Yogi gak akan tinggal diam, balas Yogi. Duh itu pasti sakit banget, bentar deh Dira ambil air es dulu buat mempres itu, ujar Dira yang merasa meringis melihat lebam-lebam di sudut bibir dan mata Yogi. Di kamar aja deh sayang, aku capek mau langsung istirahat, pinta Yogi. Iya mas, jawab Dira yang langsung pergi ke dapur untuk mengambil air es. Iya udah, nanti biar mama suruh pelayan buat anterin makanan ke kamar kamu, lagian Dira juga belum makan tadi, ujar Reni. Iya mah, Yogi langsung beranjak dari duduknya dan berjalan menuju ke kamarnya diikuti oleh Dira yang membawa air es di tangannya. Sesampainya di dalam kamar Yogi langsung mendudukkan bokongnya di atas kursi sofa sementara Dira yang ingin duduk di sebelahnya malah ditarik Yogi sehingga Dira kini duduk di atas pangkuannya. Ah Mas Yogi, apa sih? Dira ini mau ngompres luka lebamnya Mas Yogi, ujar Dira yang merasa terkejut dengan perlakuan Yogi yang secara tiba-tiba itu. Ya udah gini kan lebih gampang. Huff, Dira menghembuskan nafasnya kasar, dengan telaten Dira mulai mengompres luka lebam Yogi dengan air es. Au sakit sayang, pelan-pelan, keluh Yogi. Tahan bentar, ini udah pelan-pelan, tadi katanya udah biasa kok, ini malah kesakitan, ujar Dira. Iya tapi kalau dikompreskan sakit, balas Yogi.
Setelah itu Yogi hanya memperhatikan wajah Ayu Dira ketika Dira mengompres luka lebamnya. Cantik, satu kata yang lolos dari hati Yogi yang mengamati wajah Dira yang menurutnya sangat cantik dan meneduhkan. Kalau aku diperhatikan gini terus sama Dira sih gak apa-apa, aku rela sakit, gumam Yogi dalam hati saat melihat Dira dengan telaten mengompres luka lebamnya. Udah selesai mas, ujar Dira seraya mau turun dari pangkuan Yogi, tapi Yogi malah menahan pinggangnya. 25. Mas Yogi lepasin Dira mau turun ini, jujur saja Dira merasa gak nyaman saat duduk di atas pangkuan Yogi karena merasa ada yang mengganjal di bawah pantatnya. Diamlah, jangan bergerak terus nanti dia bisa bangun, ujar Yogi saat Dira bergerak-gerak di atas pangkuannya. Memang dia siapa yang bangun? Tanya Dira yang gak paham dengan maksudnya Yogi, maklum kan Dira baru anak remaja yang masih polos. Yogi malah bingung sendiri mau ngejelasin ke Dira bagaimana. Nanti juga tahu sendiri, jawab Yogi. Gimana mau tahu kalau gak dikasih tahu? Tiba-tiba Yogi langsung membungkam mulut cerewet Dira dengan mulutnya supaya istri kecilnya itu gak banyak tanya. Memem, gumam Dira saat mulutnya dibungkam oleh Yogi dan gak lama Yogi langsung melepaskan tautan bibirnya. Au sakit, keluh Yogi dengan memegangi ujung bibirnya. Cek, udah tahu sakit tapi main sosor aja, ujar Dira yang ingin ketawa. Abis bibir kamu itu bikin nagih sih. Di tengah-tengah kemesraan mereka berdua tiba-tiba terdengar pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Dira segera turun dari pangkuan Yogi untuk membuka pintu kamarnya. Ini makan malam untuk Non dan Tuan Yogi Nona, ujar seorang pelayan yang disuruh Reni buat mengantar makan malam ke kamarnya Yogi. Iya Bik, terima kasih, jawab Dira dengan menerima nampan berisi makanan. Setelah itu Dira langsung menutup pintu kamarnya. Mas Yogi makan dulu ya, ujar Dira dengan menaruh nampan berisi makanan itu di atas nakas. Suapin ya sayang, pinta Yogi yang sekarang udah kayak bayi besar, baju disiapin makan disuapin. Dira segera duduk di samping Yogi dengan membawa piring berisi makanan. Ya udah ayo ujar Dira dengan menyuapkan makanan ke dalam mulut Yogi dan Yogi segera melahap. Makanan itu dengan sedikit kesusahan karena sudut bibirnya yang lebam. Sedikit-sedikit aja sayang, ini sakit, ujar Yogi. Iya mas maaf. Kamu juga makan dong sayang, kita makan sepiring berdua, kamu tadi belum makan kan? Tanya Yogi yang mendengar dari mamahnya jika Dira belum makan. Iya ini Dira makan, Dira juga menyuapkan makanan ke dalam mulutnya setelah menyuapi suaminya, hingga tak terasa makanan itu habis dimakan berdua. Mas Yogi mau nambah lagi? Tanya Dira. Gak sayang aku udah kenyang, aku mau mandi aja lagian badanku udah lengket ini, jawab Yogi. Ya udah Mas Yogi mandi dulu aja sana, Dira mau beresin ini. Bantuin aku mandi ya sayang, pinta Yogi yang senagaja ingin menggoda Dira. 26. Apa sih Mas Yogi? Mas Yogi kan udah gede bisa mandi sendiri, ujar Dira dengan wajah yang sudah memerah membayangkannya membantu suaminya mandi, sedangkan Yogi jadi gemes banget melihat wajah Dira yang putih itu menjadi memerah. Karena gemes Yogi lantas mencubit kedua pipi Dira dengan kedua tangannya. Setelah itu Yogi segera kabur masuk ke dalam kamar mandi. Ih Mas Yogi awas ya, ujar Dira saat melihat suaminya itu malah kabur padahal Dira udah ingin membalasnya tadi. Daripada kesal Dira langsung mengambil buku-bukunya untuk belajar, sementara Yogi yang sudah selesai mandi segera memakai celana pendeknya tanpa mengenakan kaos. Setelah itu Yogi langsung naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya. Yogi merasa capek dan pegel-pegel seharian bekerja, belum lagi tadi harus adu jotos melawan orang-orang yang menghadang jalannya. Sayang kamu ngapain sih? Tanya Yogi yang sedang menunggu Dira di atas ranjang. Aku sedang belajar mas, besok kan masih ujian,
Mas Yogi tidur aja dulu kalau udah ngantuk, jawab Dira. Cek, Yogi berdecak kesal karena Dira tidak bisa menemaninya tidur. Dengan malas Yogi langsung memejamkan matanya. Gak lama Yogi sudah menyusuri alam mimpi, mungkin karena lelah dan capek sehingga Yogi mudah tertidur. Setelah Dira selesai belajar, Dira lantas menyusul suaminya untuk tidur, tapi sewaktu Dira tidur dengan memeluk Yogi, Dira gak sengaja mengenai perut Yogi yang habis kena tendang. Au, keluh Yogi dengan mata masih terpejam. Mas Yogi, kenapa sih kok tidur kayak orang kesakitan? Gumam Dira dengan mengeratkan pelukannya. Sekarang Dira sudah terbiasa tidur di pelukan suaminya karena itu terasa nyaman dan menjadikan tidurnya nyenyak. Oh sakit sayang, keluh Yogi lagi tapi malas untuk membuka mata. Sementara Dira melihat perut suaminya yang terdapat lebam karena Yogi memang tidak mengenakan kaos. Ya ampun Mas Yogi, jadi perutnya lebam juga tapi kok gak bilang sih, ujar Dira yang tampak mengiris melihatnya. Dira segera turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Dira turun ke bawah menuju dapur untuk mengambil air es guna untuk mengompres perut suaminya. 27. Pagi harinya Dira sedang sibuk di dapur. Pagi ini Dira sedang memasak cumi tepung crispy dengan sambal tomat. Walaupun sudah ada banyak pelayan di rumah suaminya, tapi Dira tetap ingin masak sendiri kecuali jika sedang capek dan bangun kesiangan. Sekitar 30 menit berkutat di dapur, akhirnya cumi tepung crispy dan sambal tomatnya jadi juga. Setelah selesai Dira segera kembali ke kamarnya untuk bersiap pergi ke sekolah. Sesampainya di dalam kamar, Dira malah melihat suaminya sedang bersiap ingin pergi ke kantor, padahal biasanya suaminya itu masih tidur nyenyak, bahkan dibangunin pun susah. Loh Mas Yogi mau kemana? Tanya Dira. Ya mau ke kantor lah sayang, masak mau bercinta, jawab Yogi dengan bercanda. Apa sih Mas Yogi, ngomongnya ngelantur. Siapa tahu aja kan kamu mau, jadi dengan senang hati aku gak jadi ke kantor, ujar Yogi dengan mengancingkan lengan kemejanya. Ish, bukannya gitu, mukanya Mas Yogi kan masih lebam dan perut Mas Yogi juga. Mas Yogi yakin ingin pergi ke kantor dengan kondisi begitu? Tanya Dira. Iya aku yakin, lagian ini bukan apa-apa sayang. Aku kan laki-laki jadi udah biasa, jawab Yogi yang memang tidak merasa apa-apa. Bagi Yogi itu udah biasa. Tapi kok tumbenan banget jam segini udah rapi, biasanya juga masih molor. Iya sayang, hari ini aku akan berangkat lebih pagi, ujar Yogi memberitahu. Oh ya udah deh kalau gitu, Dira mau mandi dulu. Dira segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sekitar 15 menit Dira sudah selesai dengan acara mandinya. Setelah itu Dira segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Seperti biasa sebelum pergi ke bawah untuk sarapan pagi, Yogi selalu menyuruh Dira untuk memakaikan dasinya. Hari ini berangkat lebih awal gak apa-apa kan sayang? Tanya Yogi dengan memeluk pinggang Dira yang sedang memakaikannya dasi. Iya mas, gak apa, nanti Dira malah bisa belajar dulu di sekolah, jawab Dira. Setelah Dira selesai memasang dasi, Yogi langsung mengecup bibir Dira sekilas. Yogi sih maunya gak hanya mengecup, tapi mau bagaimana lagi, bibirnya masih sakit. Mereka berdua segera turun ke bawah untuk sarapan pagi dan sesampainya di bawah ternyata belum ada orang di meja makan. Big Mama dan Papa mana? Tanya Yogi yang tidak melihat papa dan mamahnya di meja makan, padahal biasanya Reni dan Jordan yang lebih dulu berada di meja makan, atau bisa jadi Yogi ya yang kepagian. Nyonya dan Tuan Besar belum turun Tuan, mungkin sebentar lagi, dan Kevin juga belum turun, jawab pelayan itu. Mungkin kita yang kepagian mas, ujar Dira. Iya bisa jadi sayang. Ya sudah kita langsung sarapan dulu aja soalnya aku harus berangkat lebih awal. 28. Ya mas. Dira segera mengambilkan makanan untuk suaminya. Mas Yogi mau makan apa? Tanya Dira. Yang tadi kamu masak, jawab Yogi. Kan Mas Yogi gak biasa makan berat di pagi hari.
Gak apa-apa, aku mau makan masakan kamu, jawab Yogi sedangkan Dira langsung menganggukkan kepalanya senang karena suaminya mau makan hasil masakannya. Setelah Dira dan Yogi selesai makan, Mama dan papahnya serta Kevin belum ada yang muncul. Bik nanti bilangin ke Mama ya jika Yogi dan Dira udah pergi duluan, pesan Yogi. Baik Tuan, nanti Bibik sampaikan. Ayo sayang, Yogi segera menarik tangan istrinya keluar dari rumah untuk menaiki mobilnya. Kemarin pulangnya naik apa? Tanya Yogi setelah berada di dalam mobilnya. Kemarin Dira pulangnya bareng Kevin, jawab Dira dengan polosnya padahal Yogi sudah berpesan sebelumnya supaya jangan dekat-dekat dengan laki-laki lain termasuk dengan adiknya. Apa? Kenapa bareng Kevin? Tanya Yogi dengan fokus mengemudi dan sesekali melirik ke arah Dira. Ya karena diajakin bareng, jawabnya. Kan aku udah pernah bilang jangan dekat-dekat dengan laki-laki lain termasuk dengan Kevin juga. Karena kamu melanggarnya siap-siap aja akan dapat hukuman dari aku, ujar Yogi yang membuat Dira melotot. Apa dihukum? Gak, Dira gak mau dihukum. Dira kan gak salah, balasnya dengan membela diri. Siapa bilang gak salah? Ya udah nanti pulangnya aku jemput aja, ujar Yogi yang tidak bisa membiarkan istrinya pulang sendiri. Terserah, dasar posesif, balas Dira. Biarin. Gak lama mobil yang Yogi kendarai sudah sampai di sekolahnya Dira. Dira segera mencium punggung tangan suaminya sementara Yogi membalas dengan mengecup bibir Dira yang sudah membuatnya candu. Ingat ya sayang, sekolah yang benar dan jangan dekat dengan laki-laki lain, pesan Yogi sementara Dira yang mendengarnya langsung menghembuskan nafasnya kasar, selalu itu aja pesan dari suaminya. Hufetetete. Iya Mas Yogi, jawabnya seraya turun dari mobil suaminya. Setelah Dira turun barulah Yogi menginjak pedal gasnya menuju ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan Yogi langsung turun dari mobilnya. Yogi berjalan dengan angkuhnya memasuki perusahaannya. Semua karyawan yang melihat Yogi datang langsung memberikan hormat sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya dengan memasang wajah yang dingin. Selain itu para karyawan di kantor juga pada bertanya-tanya tentang wajah tampan bosnya yang pada bonyok di beberapa bagian. Kenapa tuh wajah Tuan Yogi yang tampan kok pada lebam sih? Duh tampan-tampan sayang banget. Itu baru namanya cowok mako, itu artinya Tuan Yogi orang yang pemberani. Tapi tampangnya dingin banget, aku jadi takut kena sasaran amarahnya. 29. Begitulah kira-kira kasakusuk karyawan yang melihat wajah bonyok dari Yogi. Sally, apa Al sudah berangkat? Tanya Yogi yang sukses mengagetkan Sally yang sedang serius dengan layar laptop di depannya dan Sally gak menyadari dengan kedatangan dari bosnya sehingga membuat Sally sedikit terkejut. Tuan Yogi, selamat pagi Tuan, ujar Sally deraya berdiri dan membungkukkan setengah badannya. Tuan Al sudah berangkat Tuan, jawab Sally. Suruh dia ke ruangan saya sekarang, titahnya yang langsung melenggang masuk ke dalam ruangannya. Baik Tuan, jawab Sally dengan sedikit terkejut kala melihat wajah bosnya yang terdapat bekas lebam-lebam. Itu wajah Tuan yang tampan kenapa ya kok malah pada bonyok? Mana hari ini auranya serem banget lagi. Aku jadi takut kena marah, gumam Sally yang langsung melaksanakan perintah tuannya. Sally segera menelpon Al memakai telepon kantor untuk bilang jika Al disuruh ke ruangan Tuan Yogi sekarang juga. Sementara Al dengan segera pergi ke ruangan tuannya. Sebelum masuk Al mengetuk pintu ruangan Yogi terlebih dahulu. Setelah Yogi mempersilahkannya masuk barulah Al masuk ke dalam ruangan Yogi. Maaf Tuan, apa benar Anda memanggil saya? Tanya Al setelah memasuki ruangan Yogi. Itu wajah Tuan kenapa kok pada lebam? Tanya Al setelah Al melihat wajah tuannya. Kemarin sewaktu aku pulang dari kantor tiba-tiba di jalan aku dihadang sama 2 mobil. Mereka semua berjumlah 8 orang langsung mengkeroyokku begitu saja, jawab Yogi yang menceritakan masalah kemarin sewaktu dirinya dihadang sama orang yang tidak dikenalnya.
Apa? Kok bisa Tuan? Apa Tuan mengenal mereka? Tanya Al sementara Yogi hanya menggelengkan kepalanya. Gawat Tuan, jika gitu lebih baik Anda harus dikawal oleh bodyguard mengingat Anda bukan orang sembarangan. Anda berada di dunia bisnis Tuan, mungkin saja ada seseorang yang tidak menyukai Tuan lantas dia berusaha menyelakai Tuan, ujar Al, dan Yogi yang mendengar perkataan Al jadi membenarkannya. Perkataan kamu ada benarnya juga Al, begini saja aku tidak butuh bodyguard tapi cukup kamu saja yang mulai saat ini ikut kemanapun aku pergi.